Hai teman-teman, what day today? This V Story Day. Aku tahu kalian ke video ini itu karena ngeklik judul ataupun thumbnail dari videonya. Tapi sebelum aku mulai video untuk kali ini, izinkan aku untuk menyampaikan turut berduka cita atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang baru-baru ini menghebohkan Indonesia. Semoga kepergian awak yang gugur saat menjalankan tugas diberi tempat yang terbaik di sisinya, dan juga semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Ya, seperti yang kalian ketahui, KRI Nanggala 402 ini menyita banyak sekali perhatian publik karena dinyatakan tenggelam di perairan Bali. Nah, seperti di thumbnail dan judul videonya, di video kali ini aku mau membahas kisah atau mitos perairan Laut Bali ini. Emang di kawasan perairan Laut Bali ini ada kisah mistis-mistisnya gitu, Nov? Ada dong teman-teman. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Sebelum mulai ke ceritanya, izinkan aku untuk memberi sedikit background tentang kejadian tenggelamnya KRI Nanggala 402 kemarin. Jadi, kapal selam KRI Nanggala 402 ini adalah buatan Jerman dan sudah dipakai oleh Indonesia, oleh TNI kita itu sejak tahun 1981. Jadi, bisa dibilang umur kapal selam ini sudah cukup tua. Tapi bisa dikatakan kapal selam ini cukup hebat karena sudah berkali-kali melakukan yang namanya uji tembak torpedo dan berjalan dengan baik. Artinya kapal ini sudah dirawat dengan baik secara berkala dan memang kapal ini dalam keadaan yang sangat layak untuk beroperasi. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 21 April 2021 kemarin, di mana kapal selam ini memulai latihan tempurnya dan diizinkan untuk menyelam pada kedalaman 13 meter untuk memulai latihan tembak torpedonya. Sampai jam 7 pagi, ditemukanlah tumpahan minyak berbau solar di permukaan sekitar lokasi penyelaman kapal selam ini. Akhirnya dilakukanlah pencarian kapal selam ini. Pada tanggal 24 April 2021 kemarin, TNI secara resmi menyatakan bahwa KRI Nanggala 402 sudah resmi tenggelam. Setelah sebelumnya tentunya sudah melakukan pencarian selama 72 jam, yaitu batas waktu cadangan oksigen bisa bertahan apabila kapal ini mengalami blackout. Dan hingga kini pun proses pencarian puing-puing dari kapal KRI Nanggala 402 ini masih terus dilakukan untuk mencari penyebab tenggelamnya kapal selam ini. Karena itu pun banyak dugaan atau spekulasi yang beredaran tentang penyebab tenggelamnya kapal selam ini, seperti kerusakan pada tangki, keretakan pada peluncur torpedo, dan lain-lain. Dan lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini berada di Laut Bali bagian utara, teman-teman. Di mana perairan Bali ini sendiri memang memiliki cerita ataupun mitos yang dipercaya oleh rakyat Bali sejak dulu. Sebelumnya, Bali memang terkenal ya dengan kekentalan budayanya beserta spiritualnya. Nah, saat berita tentang KRI Nanggala ini tenggelam, di Bali sendiri pun itu dilakukan upacara yang namanya Mulang Pekalem, yaitu sebuah tradisi untuk menjaga keharmonisan alam semesta. Juga diadakan tabur bunga pada tanggal 29 April sebagai bentuk penghormatan kepada para awak kapal yang gugur dalam kejadian ini. Berita tentang KRI Nanggala 402 lainnya kalian juga bisa temukan di berbagai situs, jadi langsung aja mungkin aku mulai ke ceritanya. Mitos ini dimulai dengan hidupnya seorang Brahmana yang sangat sakti, dan juga diceritakan Brahmana ini kaya raya dan tinggal di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Brahmana ini dikenal dengan nama Empu Sidimantra. Beliau itu memiliki seorang anak bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran ini diliputi oleh kekuatan jahat karena ada satu buah kebiasaannya yang membuat dirinya dan juga ayahnya jatuh ke dalam kekelaman, yakni kebiasaannya berjudi. Ya, jadi Manik Angkeran ini sangat gemar berjudi sampai-sampai kekayaan dari ayahnya Empu Sidimantra ini habis. Mereka berdua ini jatuh miskin dan anaknya pun terlilit dalam hutang.
Dalam keadaan yang miskin dan terpuruk ini, Empu Siddhimantra melakukan tapa dan juga yoga, meminta petunjuk ataupun pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Kemudian dikisahkan Empu Siddhimantra ini pun mendapatkan wahyu ataupun petunjuk agar beliau pergi ke kawah Gunung Agung. Dan di sana beliau bertemu dengan sang naga Basuki. Akhirnya ia pun menceritakan bagaimana kesulitan dan juga persoalan yang ia hadapi terkait dengan permasalahannya dan juga anaknya. Sang naga Basuki yang kasihan mendengar cerita dari Empu Siddhimantra ini pun bermaksud untuk menolong Empu Siddhimantra dengan memberikan sebagian dari ekornya. Ekor dari sang naga Basuki ini terbuat dari emas dan intan yang melimpah. Empu Siddhimantra pun pulang membawa emas dan juga intan yang berlimpah-limpah. Dibayarkanlah semua utang piutang anaknya dan mereka pun terbebas dari kemiskinan. Di sana Empu Siddhimantra meminta anaknya untuk berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan tidak berjudi kembali. Namun tentu saja hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Gak lama setelah itu Manik Angkeran kembali berjudi, bahkan membuat masalah yang sama, dan kini mereka terlilit utang yang sama. Tidak ada pilihan lain, sang empu pun kembali mendatangi naga Basuki untuk meminta bantuannya sekali lagi. Sekali lagi naga Basuki memberikan bantuannya kepada Empu Siddhimantra. Melihat kekayaan ayahnya yang tidak habis-habisnya, Manik Angkeran pun mulai curiga. Suatu hari, ia mengikuti kepergian ayahnya ini hingga sampai di tempat sang naga Basuki. Di sana ia melihat bahwa ekor sang naga ini terbuat dari emas dan juga intan yang berkemilauan. Di sana, ia tidak pikir panjang, mengambil pedangnya lalu menebas ekor dari sang naga. Sang naga yang marah seketika itu membakar habis Manik Angkeran. Empu Siddhimantra melihat hal itu, memohon kepada naga untuk membangkitkan anaknya kembali dan memohon ampun atas perbuatan anaknya. Sang naga yang kembali merasa iba mengatakan bahwa ia akan menghidupkan kembali Manik Angkeran dengan satu syarat, yaitu mereka harus mengembalikan ekor sang naga seperti semula. Akhirnya Empu Siddhimantra pun menyanggupi hal itu, dipulihkanlah kembali Manik Angkeran, juga ekor sang naga, dan Empu Siddhimantra pun membawa anaknya pergi dari sana. Dan dikatakan dalam mitos ini, Empu Siddhimantra memutuskan untuk membelah daratan dengan membuat garis dari tongkatnya agar anaknya Manik Angkeran tidak dapat mengunjungi naga Basuki kembali. Garis itu pun mengeluarkan air yang sangat deras dan akhirnya menjadi lautan yang hingga saat ini dikenal dengan Selat Bali. Jadi konon menurut mitosnya, Pulau Bali dan Pulau Jawa yang dulunya tersambung itu diputuskan atau dipisahkan oleh garis yang dibuat oleh Empu Siddhimantra ini. Jadi teman-teman, memang Selat Bali ini bukanlah tempat dari tenggelamnya KRI Nanggala 402. Namun, Selat Bali sendiri itu masuk ke kawasan Laut Bali Utara. Kisah ini atau cerita ini hanyalah mitos belaka. Mungkin bagi sebagian orang cerita ini hanyalah mitos belaka, tapi bagi orang lain ini mungkin adalah kisah yang dipercaya terjadi pada zaman dahulu. Ini terserah kalian lagi mau percaya atau tidaknya. Namun yang mau aku tekankan di akhir video dan harus aku tekankan di akhir video ini adalah kita semua itu tidak dapat memprediksi kapan atau bagaimana musibah dapat terjadi, teman-teman. Jadi kapanpun atau dimanapun itu, kan harus tetap berhati-hati dan tetap berdoa sebelum melakukan sesuatu, karena akhirnya kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa lah yang jadi. Jadi itu dia cerita atau mitos tentang perairan Bali Utara. Seperti biasa teman-teman, stay happy, stay healthy, stay positive thinking. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.